karir politik saya tidak saya lanjutkan ke DPR RI, cukup di DPRD provinsi agar terjadi regenerasi di tubuh partai, ya, biar ada anggota partai yang menggantikan saya baik di DPRD provinsi ataupun yang nanti melanjutkan ke DPR RI. Saya ingin mencoba, ya, sebagaimana yang diminta oleh masyarakat untuk menjadi Bupati Ciamis. Pertanyaannya adalah kenapa tidak ke DPR RI malah memilih menjadi bupati? Karena ruang bagi kita untuk mengelola pemerintahan itu jauh lebih luas kalau kita menjadi eksekutif, ya. Jadi ketika kita punya visi, misi, ide, gagasan, ya, nah itu akan lebih teraktualisasi kalau kita menjadi kepala daerah. Apa visi misi Pak Didi menjadi kepala daerah? Saya ingin menjadikan Kabupaten Ciamis menjadi kabupaten yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Masyarakatnya agamis tetapi sejahtera. Jadi antara agamis dan sejahtera tidak bisa dipisahkan. Kita tidak hanya cukup agamis, tapi juga harus sejahtera. Dan ketika kita bicara sejahtera, maka minimal 3 hal. Yang pertama adalah pendidikannya tinggi, artinya masyarakatnya berpendidikan, ya, bukan hanya berpendidikan tinggi, tapi dia juga berakhlak. Kemudian yang kedua, masyarakatnya adalah masyarakat yang sehat, terjamin kesehatannya, ya. Dan yang ketiga, daya belinya meningkat. Jadi masyarakatnya agamis, cerdas karena berpendidikan, tubuhnya sehat, dan kemudian dia masyarakat yang kaya karena punya daya beli yang tinggi. Itu cita-cita saya, ya, ketika nanti saya kalau diberi kesempatan ditakdirkan oleh Allah menjadi Bupati Ciamis. Kita membangun Ciamis ke depan diawali dari kebersamaan karena satu pikiran, satu hati, dan kemudian satu langkah amal soleh ke depan antara saya dengan masyarakat, sehingga membangun Ciamis itu betul-betul bisa jauh lebih progresif, lebih dinamis, dan lebih sejahtera masyarakat. Kan menjadi afdol ketika kita semua meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Herdiat dan Pak Yana maju menjadi calon bupati, menyampaikan visi dan misi, dan setelah kemudian dilantik pada bulan April, ya, kalau tidak salah tahun 2019, saya kira tugas berat bagi Pak Herdiat adalah merealisasikan janji-janji politiknya. Saya kira 2 tahun ini ada yang sudah terrealisasi janjinya, dan juga ada yang belum terrealisasi. Saya kira pemerintahan Pak Herdiat hari ini punya beban yang sangat luar biasa pada saat tahun 2020 kita ada pandemi COVID-19, ya. Sehingga pemerintahan Pak Herdiat ini, bukan Pak Herdiat saja, saya kira seluruh bupati wali kota se-Indonesia mengalami hal yang sama, ya, mengalami kesulitan keuangan, mengalami kesulitan pergerakan, begitu, ya. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan Pak Herdiat dengan Pak Yana bisa melampaui masa kritis ini, masa pandemi ini, begitu, sehingga beliau bisa merealisasikan janji-janji politik dia. Melihat visinya, ya, tadi kemandirian ekonomi, ya, sejahtera untuk semua, begitu. Ini kalau bisa dicapai dalam masa pemerintahan Pak Herdiat periode pertama, kalau bisa dicapai sangat luar biasa. Walaupun memang dengan COVID-19 ini menjadi berat, saya kira, ya, karena
ekonomi masyarakat kita sekarang terpuruk begitu dengan adanya COVID ini. Bukan hanya di level masyarakat bawah, ya, masyarakat menengah, masyarakat atas, semuanya terdampak masalah COVID-19 begitu. Jadi pesimis. Saya tetap menaruh harapan begitu ya, walaupun Pak Herdiat punya beban yang berat untuk merealisasikan itu. Sebagai warga masyarakat, saya berharap mudah-mudahan Pak Herdiat bisa memenuhi janji politiknya, bisa merealisasikan visi misinya begitu. Walaupun misal nanti akan sama-sama maju misal di Pilkada 2024 ya. Tetapi saya kira sebagai warga masyarakat tetap saya mendoakan agar beliau bisa merealisasikan janji politiknya dan bisa merealisasikan visi misinya. Kalau itu bisa dia lakukan, saya kira masyarakat Kabupaten Ciamis akan memberikan apresiasi. Kadang masyarakat itu tidak melihat alasan pandemi begitu, karena masyarakat tahunya tadi ada janji, terrealisasi atau tidak begitu, sehingga capaian-capaiannya menjadi berat begitu. Karya monumental HY selama 2 tahun berjalan yang dilihat menurut Kang Didi, ada nggak perbedaan antara bupati sebelumnya dengan yang HY ini? Sebetulnya sampai dengan hari sih belum ya, belum. Apa mungkin karena tadi ya ada COVID-19, dan saya kira pasti faktor utamanya kendalanya di masalah COVID-19. Tapi sampai dengan hari ini saya belum melihat perubahan yang signifikan. Mari kita membangun dan mencintai Kabupaten Ciamis ya, dengan kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan yang dibangun atas kesadaran bahwa kita adalah satu keluarga sebagai warga masyarakat Kabupaten Ciamis yang harus peduli untuk sama-sama ya, bahu-membahu bekerja sama membangun Ciamis ke depan jauh lebih baik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita doakan agar pemerintah hari ini ya, yang sedang berjalan itu bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, terutama kita sama-sama membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Kemudian yang terakhir dari saya, kalaupun nanti saya maju di Pilkada 2024, saya ingin mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin tidak karena pragmatisme, tidak karena diberi uang ya, tetapi pilihlah calon pemimpin yang memang benar-benar dipercaya bisa menghadirkan kesejahteraan buat masyarakat begitu, dan dipilih tadi sekali lagi, pilihlah yang terbaik, yang punya kapasitas, punya integritas. Carilah pemimpin yang memang betul-betul ingin memimpin masyarakat dengan adil ya, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pemimpinnya dan masyarakatnya seperti itu, saya kira baldatun thayyibatun warabun ghafur bisa terwujud di Kabupaten Ciamis.